karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, puji Tuhan kita boleh diberikan hari yang baru yang kita boleh jalani sepanjang hari ini. Sebelum kita menjalani aktivitas kami, kita boleh belajar lewat firman yang akan kita terima di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Bapa, karena kasih setiamu menuntun kami dalam perjalanan hidup kami malam yang telah berlalu. Engkau bangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami sambut hari ini Bapa di surga. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk mendengar sabdamu, karena kami percaya bahwa sabda Tuhan akan menuntun kami sepanjang hari ini. Berfirman ya Tuhan lewat hamba-Mu dan juga saudara kami yang mendengar firman ini, agar kami sama-sama diberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini dan sepanjang hari ini terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita tahu ada orang yang mengorbankan hartanya untuk orang yang nestapa? Atau apakah kita mau memberikan sebahagian harta kita untuk orang yang penuh dalam kekurangan? Contoh yang nyata, setiap hari jam 5 sore kita boleh lihat di GTV apa yang dilakukan oleh grup Bos Q. Dia mau memberikan apa yang ada pada mereka dengan cara rumah teka-teki. Kita lihat banyak orang yang bersukacita, banyak orang yang senang, dan Bos Q pun merasa puas dapat menolong orang-orang yang membutuhkannya. Saudaraku yang kekasih, bagi orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, tentu mereka dengan sukacita akan memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkannya.
dan tidak pernah berpikir bahwa terjadi kemiskinan dalam hidup mereka. Tapi mereka-mereka yang belum mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, sulit baginya untuk melakukan pelayanan kasih. Karena perikop pembacaan kita berjudul pelayanan kasih. Kekayaan belum menjadi jaminan bahwa hatinya pasti bahagia. Demikian juga orang yang hidupnya penuh kekurangan belum menjadi jaminan bahwa hatinya menderita. Mereka yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pasti hatinya tetap menderita. Tapi mereka yang telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus pasti hatinya penuh sukacita karena mampu berbagi dengan sesama apa yang ada pada mereka. Kita boleh melihat di dalam Alkitab satu cerita bagaimana kehidupan Lazarus dengan orang kaya. Lazarus dengan penuh penderitaan dan berpenyakit, tetapi dia setia dan tidak pernah mengeluh, menantikan uluran tangan Tuhan, apa yang Tuhan buat baginya. Duduk di bawah meja tempat makan orang kaya, ia menantikan remah-remah yang jatuh dari meja, tetapi sang orang kaya berusaha untuk tidak menjatuhkan remah-remah itu. Begitulah kedua mereka hidup, saudara yang kekasih. Namun demikian Lazarus tetap setia dan tidak pernah bersungut-sungut apa yang dihadapi dan apa yang diperbuat orang kaya terhadap dia. Karena apa, saudara? Karena dia sudah mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kedua mereka ini tiba saatnya mati. Lazarus berada dalam pangkuan Abraham di tempat yang sangat-sangat bahagia, tapi orang kaya mati berada dalam kegelapan penderitaan. Sampai-sampai orang kaya meminta Abraham supaya Lazarus mencucukkan jarinya ke air dan meneteskan satu tetes di mulut orang kaya. Begitulah penderitaannya. Kenapa itu boleh terjadi, saudara? Karena Lazarus pada saat hidupnya, ia hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan. Tapi yang membuat dia penuh dalam kebahagiaan karena imannya tidak pernah luntur dan percaya kepada Yesus. Orang kaya tidak mengenal kasih karunia Allah, sehingga ia katakan ia tidak mau melakukan pelayanan kasih terhadap siapapun. Saudara yang kekasih, oleh karena itu saudara, mari kita sepanjang hari ini kita menjalani hidup kita, belajar bagaimana kehidupan Lazarus, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penyakit, tetapi satu membuat dia menang. Dia tidak pernah undur dari iman kepercayaannya. Kita boleh belajar dari dia dan kita juga bercermin dari orang kaya. Oleh karena itu saudara, mari kita tentukan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini dengan satu catatan: jangan lupa kasih karunia Allah itu harus kita kenal dalam hidup kita, sehingga kebahagiaan boleh menjadi milik kita sepanjang hari ini. Berbagilah dengan sesama kita atas berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, sehingga apa yang Tuhan harapkan dari kita dalam pelayanan kasih boleh terwujud, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan kebahagiaan bagi hidup kita yang mampu melakukan kasih karunia Allah itu. Dengan satu kata terakhir dalam renungan ini, berdiri kita sama tinggi, duduk
sama rendah. Seiring sejalan bergandengan tangan dengan Tuhan, hidup kita pasti nyaman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang kami boleh terima di pagi hari ini. Ajar kami, ya Bapa, untuk dapat mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mampu menyatakan itu dalam hidup kami. Ya Bapa, hamba berdoa untuk Rumbun GBKP Cisalak. Tuhan berkati semua anggota jemaat dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah sehingga mereka dapat disembuhkan, dan jauhkan seluruh jemaat kami dari COVID-19 agar jemaat tetap mau dengar-dengaran dan melakukan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kami. Berkati Pendeta Neni Triani berusia tepuh, Naras dan anak-anak, juga semua pertua diaken yang emeritus, dan Nora dan Naras. Berkati semua keluarga mereka. Hamba juga berdoa bagi pengurus kategorial Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan pengurus PJJ serta guru-guru KKR. Tuhan berkati mereka. Bapa, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri, tim gugus depan COVID-19, dan program vaksinasi agar berjalan dengan baik. Kami berkati saudara kekasih kami Diki Brahmana bersama tim multimedia agar mereka dapat tetap memuliakan Tuhan lewat talenta mereka. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.